Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 5 April 2023 dengan judul Karena Itu Menghasilkan Ketekunan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah segala doa kami Tuhan dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Mari kita ikuti penjelasannya. Sisi cerah dan ceria dari agama kita akan ditunjukkan oleh semua orang yang setiap hari membaktikan diri kepada Tuhan. Kita seharusnya tidak mempermalukan Tuhan dengan hubungan pencobaan yang menyedihkan, yang tampak menyedihkan. Segala cobaan yang diterima sebagai pendidik akan menghasilkan sukacita. Seluruh kehidupan beragama akan meneguhkan, meninggikan, memuliakan, mengharumkan dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Musuh sangat senang jika jiwa tertekan, sedih, bergabung dan merintih. Dia ingin kesan-kesan seperti itu dibuat sebagai pengaruh iman kita. Tetapi Tuhan merancang bahwa pikiran tidak akan mengambil tingkat yang rendah. Dia menginginkan setiap jiwa untuk menang dalam kuasa menjaga penebus. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 6, halaman 365. Ujian iman lebih berharga daripada emas. Semua harus belajar bahwa ini adalah bagian dari disiplin di sekolah Kristus yang penting untuk menyucikan dan memurnikan mereka dari sampah keduniawian. Mereka harus menanggung dengan ketabahan, ejekan, dan serangan musuh, dan mengatasi semua rintangan yang mungkin ditempatkan iblis di jalan mereka untuk menghalangi jalan. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 578. Berbahagialah orang yang kau hajar, ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu. Mazmur 94 ayat yang ke-12. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan, berkat rohani, dan juga menghasilkan ketekunan
iman kami kepada Yesus Kristus. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Ujian iman lebih berharga daripada emas. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Kami menyerahkan para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Kiranya sukacita sorga senantiasa, roh dedikasi yang tinggi Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan sudah percayakan untuk memimpin rumah sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat pengetahuan sorga, roh kerendahan hati dan kesabaran, dedikasi yang sangat tinggi Tuhan curahkan kepada hamba-Mu ini, agar hamba-Mu ini tetap teguh melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan yang Tuhan telah percayakan bagi masing-masing mereka dengan hikmat pengetahuan sorga. Biarlah mereka mendidik anak-anak, bukan sekedar memiliki pengetahuan di atas dunia ini, tetapi yang paling terutama adalah mereka memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, hiburkan mereka Tuhan, cukupkan kebutuhan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan sukacita untuk melaksanakan segala tugas mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan setiap hari. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah segala doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.